John Hartman langsung mengaku tidak sabar untuk terbang ke Indonesia dan menetap di tanah air sebagai pelatih skuad Garuda. Ketegasan John Hartman mencoret 3 pemain menjelang laga debutnya bersama timnas Indonesia di ajang FIFA. Series kini menarik perhatian. Media-media Malaysia kini malah heboh ikut bahas John Hartman sebagai pelatih skuad Garuda hingga ada yang menyebut kata berjudi. Ramai soal Andre Rosiade yang sentil PSSI setelah John Hartman resmi diumumkan menjadi pelatih skuad Garuda. Akun Instagram John Hartman kini ikut menjadi sorotan setelah tahu kalau baru dibuat dan diserbu banyak followers. Ramai soal pihak Erspo yang kini disebut menaikkan tawaran 3 kali lipat demi timnas Indonesia. Jadi, Space Eleven kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Media-media Malaysia kini turut menyoroti kepastian John Hartman untuk melatih timnas Indonesia. Ya, keputusan PSSI yang menunjuk John Hartman sebagai pelatih skuad Garuda tidak hanya ramai di media lokal, di mana negara tetangga pun turut meramaikan pemberitaan soal pengganti Patrick Kluivert tersebut. Hal itu termasuk dari media-media Malaysia yang turut mengabarkan keberadaan John Hartman di kursi kepelatihan timnas Indonesia. Hartman menggantikan Kluivert di Indonesia. Tulis Berita Harian sebagai judulnya. Ya, dalam berita singkat tersebut, Berita Harian menuliskan bahwa kurikulum vitae John Hartman akrab dengan Piala Dunia. Selain itu, dicantumkan pula soal debut John Hartman bersama timnas Indonesia. Mirip dengan Berita Harian, The Star pun memberi tajuk yang menyeret-nyeret mantan pelatih timnas Indonesia. Indonesia menunjuk Hartman menggantikan Kluivert sebagai pelatih. Tulis The Star yang juga menampilkan rekam jejak singkat John Hartman dan peluang Hartman untuk menjalani laga pertama bersama tim Merah Putih. Ya, sementara media lainnya, yaitu Malay Mail, memiliki pemberitaan yang agak berbeda dengan mengaitkan kegagalan Indonesia untuk menembus Piala Dunia. Indonesia berjudi pada Hartman yang terbukti sukses di Piala Dunia setelah kualifikasi gagal total. Tulis Malay Mail. Ya, saat ini Malaysia dan Indonesia memang punya peluang bertemu di ajang Piala AFF yang akan berlangsung di pertengahan tahun ini. Jika nantinya bertemu, maka laga ini akan menjadi partai yang menarik, mengingat kedua kubu sudah sejak lama dinantikan untuk bertanding. John Hartman diketahui telah resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Sabtu kemarin. Kabarnya, baru pada Senin 12 Januari 2026, John Hartman akan diperkenalkan langsung oleh PSSI di hadapan awak media. Nantinya John Hartman akan memimpin timnas Indonesia untuk pertama kali di FIFA Series 2026, di mana FIFA Series ini akan digelar di Jakarta dan akan dilangsungkan pada 23-31 Maret mendatang. Di ajang ini, John Hartman akan memanggil pemain-pemain terbaik yang dimiliki timnas Indonesia. Di saat timnas Indonesia turun di putaran keempat kemarin, sosok Patrick Kluivert kala itu memanggil 28 pemain. Space Eleven memprediksi, dari 28 pemain yang dipanggil saat itu, beberapa di antaranya tidak akan dipanggil oleh John Hartman. Setidaknya ada 3 pemain yang terancam dicoret dari skuad John Hartman, di mana mereka yang akan diprediksi dicoret yaitu Mark Klok dari Persib Bandung, Stefano Lillipali dari Dewa United, dan juga Moro Zylstra dari FC Volendam. Mark Klok memiliki banyak pesaing di lini sentral timnas Indonesia, di mana ia berpotensi kalah bersaing dengan Ivor Jenner, Joey Pelupes, maupun Kenatan Chuawen, di mana mereka juga rutin bermain bersama klub masing-masing dan eksis di Eropa. Mark Klok sejatinya sudah kehilangan tempat di saat timnas Indonesia dilatih oleh coach Shin Tae-yang. Namun, di saat kursi kepelatih bergeser ke Patrick Kluivert, Mark Klok tiba-tiba menjadi andalan dan mendapat kritikan di saat timnas Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi di putaran keempat. Untuk Stefano Lillipali, di usianya yang menginjak 35 tahun, sulit baginya untuk bersaing di lini depan timnas Indonesia. Kebetulan timnas Indonesia juga memiliki winger-winger berkelas seperti Rognar Oratmangoen dan Rafael Struwijk. Bagaimana dengan Mauro Zylstra? Ya, tidak ada alasan bagi John Hartman untuk memanggil Mauro Zylstra ke timnas Indonesia. Pertama, Mauro Zylstra belum pernah bermain bersama sang klub di musim ini. Di saat dijajal bersama timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games kemarin, sosok Mauro Zylstra juga gagal mencetak gol. John Hartman
kini benar-benar sudah tidak sabar untuk terbang ke Indonesia, di mana pelatih baru timnas Indonesia itu ingin segera mempelajari kultur di tanah air. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji mengungkapkan bahwa John Herdman akan tiba pada 12 Januari ini. Sementara dari laporan The Canadian Press, mantan pelatih timnas Kanada itu sedang berlibur di Meksiko. John Herdman antusias dengan tantangan barunya. 1 tahun lebih sejak berpisah dengan Toronto FC yang merupakan tim terakhirnya sebelum menangani timnas Indonesia. Ia pun tidak sabar untuk datang dan menghabiskan waktu di Indonesia, yang baginya krusial untuk memahami kultur dan budaya tanah air. Sebab saya merasa menghabiskan waktu di sana itu jelas sebuah bagian penting dari mempelajari budayanya. Dengan sepenuhnya terlibat di dalamnya, ujarnya kepada The Canadian Press, dikutip Toronto Star. Anda benar-benar harus memahami orang-orangnya dan kebiasaan-kebiasaannya untuk menciptakan koneksi, ujarnya menjelaskan. Ya, John Herdman dipilih PSSI untuk menangani timnas Indonesia karena pengalamannya meloloskan Kanada ke Piala Dunia di Qatar, di mana ia mengangkat performa timnas Kanada. Sempat tanpa kekalahan di 17 laga beruntun, lalu tampil di Piala Dunia untuk kali pertama dalam 36 tahun terakhir. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih baru timnas Indonesia kini memang memantik beragam reaksi publik. Salah satu respons yang paling keras datang dari penasihat Semen Padang yaitu Andre Rosiade yang menyelipkan kritik tajam kepada PSSI terkait kesalahan masa lalu dalam menentukan juru latih. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Andre mengawali komentarnya dengan memberikan apresiasi kepada Prabowo Subianto, di mana ia memuji kebijakan pemerintah yang memastikan Piala Dunia dapat disaksikan secara gratis oleh masyarakat Indonesia melalui TVRI. Terima kasih, Presiden Prabowo. Pecinta sepak bola bisa menikmati siaran Piala Dunia secara gratis melalui TVRI tanpa perlu berlangganan, tulis Andre di dalam unggahannya. Ya, namun di balik apresiasi itu, Andre melontarkan kritik keras yang diarahkan ke federasi, di mana ia menyinggung kegagalan timnas Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia di tahun ini dan menyebut hal tersebut sebagai dampak dari kekeliruan PSSI dalam memilih pelatih sebelumnya. Hanya sayang timnas gagal karena salah pilih pelatih Tarkam, tulis Andre, tanpa menyebut nama secara eksplisit. Ya, pernyataan itu secara luas dipahami sebagai sindiran terhadap era kepelatihan sebelumnya yang dinilai tidak memberikan hasil sesuai harapan. Namun meski bernada tajam, Andre tetap menyampaikan dukungan kepada John Herdman yang kini memikul tanggung jawab besar membangun kembali arah timnas Indonesia. Andre berharap pelatih asal Inggris itu mampu membawa perubahan nyata dan prestasi yang lebih terukur. Selamat bertugas coach, semoga sukses pimpin timnas Indonesia, jelas Andre Rosiade. Ya, penunjukan John Herdman sendiri dipandang sebagai langkah strategis PSSI setelah rangkaian evaluasi menyusul kegagalan timnas Indonesia untuk menembus ke putaran final Piala Dunia, di mana John Herdman dikenal memiliki rekam jejak kuat bersama timnas Kanada, termasuk membawa negara tersebut tampil di Piala Dunia di Qatar dan membangun fondasi pembinaan jangka menengah yang solid. Pihak Erspo kini menaikkan penawaran tender aparel timnas Indonesia hingga hampir 3 kali lipat. Langkah agresif ini menegaskan soal keseriusan brand lokal tersebut untuk melanjutkan kerjasama dengan PSSI setelah kontrak berakhir pada Maret mendatang. Founder Erspo, yaitu Muhammad Sadat, mengungkapkan bahwa pihaknya mengajukan nilai kontrak jauh lebih tinggi dibandingkan penawaran sebelumnya. Ia menilai kesempatan kembali menjadi aparel skuad Garuda sangat penting bagi perjalanan dan reputasi Erspo. Sadat menyebut Erspo menjadi satu-satunya brand lokal yang mengikuti proses tender. Yang pasti setahu saya, kalau saya tidak salah, kami satu-satunya brand lokal yang submit dan kita sudah submit nilai kontraknya itu lebih dari 3 kali lipat. Kalau tidak salah, kata Sadat. Ya, ia menegaskan bahwa kenaikan nilai tersebut bukan keputusan sembarangan. Hampir 3 kali lipat dari nilai yang kami submit sebelumnya. Ya, semua kami serahkan ke PSSI, karena semuanya ada di PSSI, ujar Sadat. PSSI secara resmi memperkenalkan John Herdman sebagai pelatih utama timnas Indonesia. Pengumuman ini menandakan awal yang baru dalam dunia sepak bola nasional setelah kepergian Patrick Kluivert. Menariknya, pelatih yang berasal dari Inggris itu baru saja membuat akun Instagram dengan nama pengguna official, John Herdman, setelah penetapannya dipublikasikan. Di saat kabar ini ditulis, lebih dari 88,7 ribu pengguna telah mengikuti akun tersebut dan jumlahnya terus bertambah. Postingan pertama John Herdman di media sosial itu pun merupakan kolaborasi dengan akun resmi Timnas Indonesia dan PSSI. Unggahan tersebut menyampaikan pengumuman resmi tentang posisi barunya sebagai pelatih. Inisiatif John Herdman dalam menggunakan media sosial sejalan dengan pendekatan modern yang sering diterapkan oleh pelatih-pelatih kelas dunia, di mana Instagram berfungsi sebagai saluran komunikasi dan hubungan emosional antara pelatih
dan jutaan penggemar Garuda di seluruh tanah air. PSSI memiliki alasan kuat dalam memilih Hartman. Pelatih ini memiliki catatan prestasi yang unik di dunia sepak bola. Hartman bukan hanya sekadar pelatih, melainkan seorang arsitek berpengalaman yang mampu membawa tim ke Piala Dunia, ungkap PSSI dalam pernyataannya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.